Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi di hari ini untuk pembelajaran IPA. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sekarang kami akan belajar tentang sendi, otot, dan kelainan pada tulang. Tolong kami supaya kami boleh mengerti pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang sendi, otot, dan kelainan pada tulang. Indikator pembelajaran pada saat ini adalah 1. Menjelaskan macam-macam sendi. 2. Menjelaskan fungsi dan cara kerja otot. Yang ketiga, menjelaskan kelainan alat gerak manusia. Anak-anak, seperti yang kita pelajari beberapa waktu lalu bahwa sistem gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Tulang-tulang itu membentuk rangka. Dan tulang atau rangka itu disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang atau rangka hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot tersebut bisa menggerakkan tulang. Nah, sudah bisa bedakan ya kenapa disebut alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kemudian, tempat pertemuan antara beberapa buah tulang itulah yang disebut dengan sendi. Nah, anak-anak, sendi kita akan bahas hari ini lebih dalam lagi. Oke? Nah, anak-anak, kita akan membahas beberapa macam sendi. Dan saat ini kita akan belajar ada 5 macam sendi pada manusia. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar itu digerakkan memutar. Contohnya apa anak-anak? Pertemuan tulang leher, anak-anak boleh memegang tulang leher kita, dan tulang tengkorak. Disitulah sendi putar pada manusia. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel digerakkan ke satu arah. Contohnya dalam tubuh kita pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sedangkan yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru ini dapat bergerak ke semua arah. Contohnya pada tubuh kita adalah antara tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana digerakkan kedua arah. Contohnya antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sedangkan yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser ini hanya dapat menggeser, dia agak terbatas anak-anak. Contoh, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ini. Mulai dari sendi putar, yaitu di bagian leher dan rangka kepala. Selanjutnya, sendi engsel, kita lihat juga gambarnya di antara lengan atas dan lengan bawah atau hasta dan pengumpil ya. Kemudian, sendi pelana. Sendi pelana itu
ada di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Kemudian ada sendi peluru, dia berada di antara tulang panggul dan tulang paha, sedangkan sendi geser berada di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Jelas ya anak-anak, seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang cara kerja otot. Anak-anak, ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Seperti yang Mem sudah jelaskan tadi, bahwa otot itu adalah alat gerak aktif karena bisa menggerakkan tulang. Nah, contohnya apa anak-anak? Ketika kita mengangkat beban, lengan bawah akan naik jika otot bisep bekerja atau memendek, dan otot trisep istirahat atau memanjang. Sebaliknya, saat tangan diluruskan, otot bisep memanjang dan otot trisep akan memendek. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas memberikan gambar saat otot bekerja seperti yang Mem sudah jelaskan tadi, bahwa jika lengan bawah naik, saat itulah otot bisep bekerja atau di sini berkontraksi, ototnya memendek. Sedangkan otot trisepsnya relaksasi atau istirahat, dia memanjang. Begitu juga sebaliknya adik-adik, apabila tangan akan diluruskan, otot bisep yang akan memanjang, sedangkan otot trisep akan memendek. Oke, anak-anak, saat ini kita akan pelajari kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia. Ada 4 kelainan dan penyakit ya yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, retak dan patah tulang. Kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda keras. Coba lihat gambar, bisa menyebabkan patah tulang ya, anak perempuan yang ada pada gambar ini. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati anak-anak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, rakitis. Diakibatkan kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Nah, akibat dari kekurangan gizi ini adik-adik atau penyakit rakitis ini menyebabkan bentuk tulang kaki bisa seperti huruf O atau huruf X. Kita lihat pada gambar yang di sampingnya, ada yang berbentuk X dan ada yang berbentuk O. Berikut yang ketiga adik-adik, kelainan pada tulang punggung. Ada 3 kelainan yang bisa terjadi pada tulang punggung. Yang pertama, skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Bisa ke kiri atau ke kanan adik-adik. Coba lihat gambar A. Itu yang disebut dengan kelainan pada punggung skoliosis. Karena sering ke arah samping tubuh kita. Bisa ke kiri atau ke kanan. Sedangkan yang kedua, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh. Contoh lihat di gambar B adik-adik. Kebiasaan duduk dan punggung kita arahkan ke depan. Sedangkan yang ketiga adalah kifosis.
Kifosis adalah kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Coba lihat agak membungkuk ya. Adik-adik, itu bisa menyebabkan kelainan kifosis. Dengan kita pelajari kelainan pada tulang punggung kita adik-adik, sedapat mungkin di saat kita duduk dengan posisi yang benar. Supaya ketiga kelainan pada tulang punggung ini tidak akan terjadi. Coba sebutkan kembali. 3 kelainan pada punggung atau tulang punggung kita adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Bisa disingkat dengan SLK. Oke, anak-anak? Nah, anak-anak, yang keempat adalah osteoporosis. Pernah dengar osteoporosis? Osteoporosis itu adalah penyakit menurunnya kepadatan tulang. Apa penyebabnya anak-anak? Penyebabnya adalah kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Tulang yang mudah retak, mudah patah, dan juga tulang terasa nyeri. Mari kita menjaga tulang kita dengan terus mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Oke, anak-anak? Supaya kita terhindar dari segala kelainan atau penyakit pada tulang atau alat gerak kita. Oke, anak-anak, di akhir pertemuan saat ini Mem akan memberikan tugas. Yang pertama, tulislah 5 sendi yang sudah dipelajari hari ini. Yang kedua, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Yang ketiga, tuliskan 3 kelainan pada tulang punggung manusia. Sekali lagi untuk nomor 3 hanya kelainan pada tulang punggung manusia ya. Dari 3 soal ini apabila adik-adik bisa jawab dengan baik, berarti adik-adik sudah memperhatikan materi tentang sendi, otot, dan kelainan pada alat gerak atau tulang manusia. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah selesai dengan pembahasan materi saat ini. Kita akan tutup dengan doa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan boleh berikan bagi kami, sehingga Mem boleh menjelaskan materi lewat video ini, bahkan kami sudah boleh mempelajarinya. Tolong kami, berkati kami supaya kami mengerti setiap pelajaran yang diberikan, dan ajar kami untuk mengucap syukur dengan anugerah Tuhan dalam hidup kami, termasuk tulang dan otot, sendi yang Tuhan sudah anugerahkan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikianlah materi saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.